tolak tawaran timnas Indonesia, Malaysia. Dikritik legendanya, takut kalah atau apa? De jongens waren al geweest. We gaan nu aan het einde van de maand, 10 dagen, naar clubs toe, naar spelers kijken. Jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri, kita nak proses kenegaraan itu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu tak ada jiwa. Dashcom manager ni kita tak boleh kontrol, tapi dia orang punya hak untuk menyampaikan ketidakpuasannya, menyampaikan sebab dia orang juga cintakan Malaysia, cintakan bola sepak Malaysia. Tapi kita yang pelaku, professionals yang terbabit di youth development, di grassroots, ini jangan selalu memberi alasan atau menyatakan ini tidak benar, ini harus begini. Itu tidak boleh, kerana nama negara kita, program AMD kita ni banyak ditiru beberapa negara secara diam. Saya bercakap ni kerana walaupun saya duduk di luar, saya sentiasa mengikuti perkembangan dan saya juga menggunakan hikmat. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus dimainkan melawan Cina dan Jepang. Pertandingan yang sekaligus menjadi penentu apakah Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia atau tidak. Sedangkan jadwalnya masih sangat lama, yakni pada bulan Oktober. Itu berarti jadwal Timnas Indonesia untuk bulan September masih kosong. Hal inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain. Salah satunya adalah Timnas Malaysia. Sayangnya, tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI. Momen yang membuat legenda mereka kecewa dan mengkritik keputusan dari Malaysia. Dalam 1 tahun terakhir, jadwal Timnas Indonesia dapat dikatakan sangat sibuk. Itu terjadi karena skuda Garuda harus bermain di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan ini sendiri dimulai pada Maret tahun lalu, saat Timnas Indonesia masih berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan harus melawan tim-tim seperti Vietnam hingga Filipina. Untungnya 2 negara tersebut mampu diatasi satu persatu sehingga membuat skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berhubung lolos, maka di kalender FIFA Matchday lawan Timnas Indonesia sudah langsung ditentukan. Dan itu adalah pertandingan resmi, bukan pertandingan uji. Coba lagi, babak ketiga sendiri berlangsung mulai bulan September hingga Juni tahun ini. Timnas Indonesia tidak bisa menjalani laga uji coba dengan negara lain karena jadwalnya sudah digunakan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pertandingan antara Indonesia melawan Belanda akan sangat sulit digelar. Karena kedua tim memiliki kesibukan masing-masing di setiap FIFA Matchday. Sesuatu yang sangat disayangkan karena sejatinya PSSI dan KNVB sudah bertemu untuk membahas laga uji coba tersebut. Namun uji cobanya masih terkendala jadwal yang belum pas untuk tahun ini. Sejatinya ada waktu yang bisa dipertimbangkan untuk mempertemukan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Belanda. Jadwal yang pas adalah bulan September, karena di bulan itu Timnas Indonesia sudah tidak memiliki jadwal. Sayangnya hal berbeda malah dialami oleh Belanda karena mereka harus bermain di babak kualifikasi Piala Dunia di bulan September, masing-masing melawan Polandia dan Lituania, Indonesia. Pertimbangkan negara lain untuk laga persahabatan berhubung Timnas. Belanda tidak bisa, maka skuad Garuda harus mencari negara lain yang bisa diajak beruji coba. Awalnya, sudah ada beberapa negara yang dirumorkan bakal melawan skuad Garuda. Salah satunya adalah Timnas Rusia